Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelum kami memaparkan presentasi dari materi kami, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Cindy Diani Desvia dengan NIM 1900005111. Yang kedua, Diah Lingga Pertiwi dengan NIM 1900005120. Yang ketiga, Sandi dengan NIM 1900005125. Yang keempat, Sanju Astuti dengan NIM 1900005141. Yang kelima, Zerin Aprida dengan NIM 1900005155. Yang keenam, Dea Nindi Claudia dengan NIM 1900005156. Dan yang terakhir, Anggi Asria Lestari dengan NIM 1900005157. Baiklah, di sini kami langsung saja mempresentasikan analisis buku dari kelompok kami. Yang pertama akan dibacakan oleh saudara Sandi, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Mbak Dea. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan ataupun menyampaikan hasil analisis buku siswa terkait dengan buku guru kelas 2 tema 1 subtema 1 pembelajaran 1, yang mana kompetensi dasar 3.1 yaitu menjelaskan makna bilangan caca sampai dengan 100 dan menentukan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret serta membacanya. Adapun indikator 3.1.1 yaitu menyatakan makna bilangan caca sampai dengan 100 dan menentukan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret serta membacanya, yang mana termasuk ke dalam KKO kata kerja operasional C1. Selanjutnya yaitu 4.1 yaitu menyajikan bilangan caca sampai dengan 100 dan lambangnya berdasarkan nilai tempat menggunakan model konkret, yang mana indikator 4.1.1 yaitu mempersiapkan bilangan caca sampai dengan 100 dan lambangnya berdasarkan nilai tempat menggunakan model konkret, yang mana termasuk dalam KKO P1. Adapun hasil analisis dari kelompok kami yang pertama yaitu dari hasil analisis KD 3.1 dan 4.1 adalah sesuai dengan buku kelas 2 tema 1 subtema 1 pembelajaran 1. Karena di dalam materi tersebut guru mengimplementasikan bilangan caca sampai dengan 100 dan juga menentukan lambang yang berdasarkan nilainya dengan menggunakan bangunan kubus. Selanjutnya yaitu keterangan di mana bilangan caca sampai 100, selanjutnya lambang bilangan caca berdasarkan nilainya. Adapun gambar ataupun screenshot dari hasil analisis buku bisa teman-teman perhatikan. Baik, terima kasih Mbak Dea. Baik, kepada Mas Sandi, selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Zerin. Kepadanya dipersilahkan 3.2. Baiklah, selanjutnya kompetensi dasar 3.2. Membandingkan dua bilangan cacah sampai dengan 100. Indikator 3.2.1 menyebutkan dua bilangan cacah dengan istilah lebih banyak, sama dengan, dan kurang dari dengan tepat C1. Selanjutnya kompetensi dasar 4.2. Mengurutkan bilangan-bilangan cacah sampai dengan 100 dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar atau sebaliknya. Indikator 4.2.1 menampilkan bilangan cacah sampai dengan 100 dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar atau sebaliknya, P2. Kemudian hasil analisisnya. Yang pertama, menentukan benda yang paling banyak atau paling sedikit. Yang kedua, membandingkan dan mengurutkan gambar sekumpulan benda-benda berdasarkan jumlahnya. Yang ketiga, mengurutkan beberapa bilangan sampai 3 angka. Dan yang keempat, membuat urutan bilangan dari yang terbesar ke terkecil jika diberikan urutan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Keterangannya bilangan cacah.
Baik, kepada Mbak Zerin, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibacakan kepada Mbak Anggi, dipersilakan 3.3. Mohon maaf Mbak Anggi, di mute. Oh iya, maaf. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar 3.3, yaitu menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan caca sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari dengan mengelompokkan menurut nilai tempat serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Indikator 3.3.1 menguraikan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan caca sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari dengan mengelompokkan menurut nilai tempat serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. C2. Selanjutnya, kompetensi dasar 4.3. Menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan caca sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Indikator 4.3.1 mengendalikan masalah penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan caca sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari. P3. Hasil analisis yang pertama yaitu menyusun berbagai pasangan bilangan pada penjumlahan dua bilangan yang diketahui jumlahnya tertentu. Yang kedua, mengubah kalimat penjumlahan ke bentuk pengurangan atau sebaliknya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengurangan bilangan caca sampai dengan 100. Selanjutnya yang keempat yaitu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat sampai dengan 100. Keterangannya yaitu yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan, dan yang kedua bilangan caca. Baik, terima kasih kepada Mbak Anggi. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan kepada Mbak Sanju, dipersilakan 3.4. Baiklah, untuk selanjutnya, kompetensi dasar 3.4 menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan caca dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Indikatornya 3.4.1 menampilkan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang yang melibatkan bilangan caca dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari. C2. Kompetensi dasar 4.4 menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan caca dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan indikatornya 4.4.1 mempraktekkan perkalian dua bilangan dengan hasil bilangan caca sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari. P3. Untuk hasil analisisnya, dari analisis materi matematika kelas 2 KD 3.4 dan KD 4.4 adalah materinya yang sesuai dengan materi tema 2 subtema 1 pembelajaran 1 kelas 2, yaitu tentang kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian. Selain itu juga dapat menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang, serta menghitung kali dua bilangan dengan hasil bilangan caca sampai 100. Untuk keterangannya, perkalian bilangan caca sampai 100. Baik, terima kasih kepada Mbak Sanju. Selanjutnya yang akan dijelaskan dengan saya sendiri yaitu 3.5 dengan indikator 3.5 yaitu menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Indikator 3.5.1 yaitu menguraikan nilai pecahan uang yang setara, masuk kepada KKO. C2. 3.5.2 membandingkan pertukaran nilai pecahan uang yang setara dengan suatu benda, masuk pada KKO. C2. 4.5 yaitu menguraikan nilai mata uang serta mendemonstrasikan berbagai kesetaraan pecahan mata uang. Dengan indikator 4.5.1
menunjukkan nilai mata uang, serta mendemonstrasikan defense kesetaraan pecahan mata uang. Masuk ke dalam KKO P1. Dari hasil analisis KD 3.5 dan 4.5, yaitu buku guru kelas 2, tema 3, subtema 3, pembelajaran 3 yaitu tentang penentuan pecahan uang dan mengurutkan harga barang. Dari hasil analisis tersebut, KD 3.5 dan 4.5 yaitu sesuai. Keterangan, pecahan mata uang, dan hasil barang. Selanjutnya akan dibacakan kepada Mbak Cindy, dipersilahkan. 3.6. Baik, terima kasih Mbak Dea. Untuk kompetensi dasar 3.6 ialah menjelaskan dan menentukan panjang atau termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Indikatornya 3.6.1 menerangkan panjang atau termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari C2. Lalu kompetensi dasar 4.6 yaitu melakukan pengukuran panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Indikatornya 4.6.1 mengidentifikasi pengukuran panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan benar P2. Hasil analisisnya KD 3.6 dan 4.6 sesuai dengan buku kelas 2 tema 6 tema 1 pembelajaran 1 yaitu tentang mengetahui berat benda, selanjutnya juga mengukur satuan baku untuk mengukur berat. Keterangannya panjang atau termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku. Baik, kepada Mbak Cindy. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan kepada Mbak Diah Lingga, dipersilahkan. 3.8. Baik, sebelumnya mohon maaf. Kepada Mbak Lingga, dipersilahkan untuk membaca 3.7. Berisik nggak? Mungkin Iya. bisa saya lanjutkan. Baik, Mbak Cindy. Ya. Untuk KD 3.7 yaitu menjelaskan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya 3.7.1 menentukan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4, kemudian mewarnai sesuai keinginan dan membentuk menjadi benar C2. Lalu KD 4.7 yaitu menyajikan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya menyebutkan pecahan yang sesuai dengan bagian dari keseluruhan waktu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari P2. Hasil analisisnya berdasarkan hasil analisis KD 3.7 dan 3.4 yaitu sesuai dengan materi buku kelas 2 tema 7 subtema 1 pembelajaran 1 tentang gambar dan juga penjelasan guru tentang pecahan 1/2, menuliskan juga pecahan 1/2 secara cermat. Hasil keterangannya pecahan 1/2. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu KD 3.8 yang akan dilanjutkan kepada Mbak Diah Lingga, dipersilahkan. 3.8. Baik, terima kasih Mbak Dea. Selanjutnya saya akan membacakan KD 3.8 dan KD 4.8. KD 3.8 yaitu menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Indikator 3.8.1 menentukan ruas garis dengan menggunakan model konkret bangun datar dan bangun ruang, yaitu C2.
Yang selanjutnya yaitu KD 4.8, mengklasifikasi bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Indikator 4.8.1 yaitu mengembangkan ruang garis pada bangun datar dan bangun berdasarkan ciri-cirinya, atau P4. Selanjutnya, secara analisis dapat disimpulkan bahwa pada KD 3.8 dan 4.8 sesuai dengan RPP kelas 2, tema 4, subtema 3, pembelajaran 1, tentang garis yang membatasi bangun model, bangun ruang, serta model konkret sebagai bangun ruang sesuai dengan ciri-cirinya. Kemudian keterangan, ruang garis pada bangun datar dan bangun ruang. Kemudian dan model konkret. Saya kembalikan ke moderator. Adapun sumber buku yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis tugas dapat dibaca di slide terakhir. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.